Sebanyak 10 reje di Kecamatan Syah Kuala Kabupaten Bener Meriah melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Hendra Budian, di gedung DPRA pada Kamis 17 Maret 2022. Pertemuan tersebut menuntut Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Aceh mengenai progres pembangunan jalan multi-years kontrak Pondok Baru, Samarkilang di Kabupaten Bener Meriah yang dinilai masih lamban. Juru bicara Forum Reje Syah Utama, Iskandar Samarki menyampaikan, tujuan kedatangan para reje di Kecamatan Syah Utama ini dalam rangka silaturahmi dengan Wakil Ketua DPR Aceh dan sekaligus menyampaikan keluhan masyarakat selama ini terkait lambannya progres pembangunan jalan proyek multi-years Pondok Baru Samarkilang. Karena kami yang di paling ujung, kami merasa pekerjaan yang di ujung yang di Samarkilang agak sedikit lamban. Itu aja sebenarnya ya. Sehingga masih terkesan ketika kami keluar dari Samarkilang menuju ke Pondok Baru, kalau di musim hujan masih melakukan dorong mobil, masih melakukan tarik mobil. Sehingga kata dia, kami mempertanyakan kepada Wakil Ketua DPR Aceh terkait MOU yang sudah disepakati bahwa pembangunan jalan multi-years Pondok Baru Samarkilang sudah dapat difungsikan pada akhir tahun 2022. Jadi harapan kami tadi sudah sepakat bahwa mulai besok sampai seterusnya alat semua yang membutuhkan kerja dari titik STA 49 ke Samarkilang dikerahkan. Itu pengakuan dari PPK sendiri. Dan kami bertekan juga, jangan hanya di sini, sampaikan kepada rekanan. Apabila perlu, fasilitasilah saya dengan direktur rekannya bertemu, Bang Hendra ya, dengan direktur rekanan PT Medan Galih Persada, bertemu dengan kami, dengan tokoh masyarakat atau dengan tim yang memantau dari inspektorat, dari konsultan masing-masing. Itu yang kami harapkan kepada PPT. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Aceh, Hendra Budian menjelaskan, yang menjadi kekhawatiran masyarakat adalah kondisi cuaca di kawasan pembangunan tersebut yang sering mengalami hujan dan longsor, sehingga dikhawatirkan pembangunan jalan itu tidak sesuai target yang telah disepakati. Karenanya ia menyampaikan, pihaknya telah menyepakati bersama-sama secara tripartit antara DPRA, tokoh masyarakat, dan Dinas PUPR Aceh untuk menempatkan alat berat pada titik rawan longsor, agar saat terjadi bencana dapat segera ditangani dengan cepat. Saya juga, kami di DPR Aceh juga pasti akan mengejar itu karena itu sesuai dengan MOU antara DPR Aceh dan pemerintah Aceh menyangkut soal pengesahan multi-years. Bukan hanya Samarkilang, tapi juga 11 ruas dan 2 bendungan. Jadi 14 titik multi-years wajib fungsional di tahun 2022 karena itu merupakan kesepakatan bersama dan sudah tertuang dalam Memorandum of Understanding antara DPR Aceh dan pemerintah Aceh. Yang ketiga, ada kekhawatiran masyarakat bahwa kondisi pengerjaan baik progres per hari ini itu tidak sesuai, bukan karena masyarakat menyalahkan rekanan dan lain sebagainya, tapi karena memang ada kondisi musim penghujan, dan oleh karena itu tadi disepakati, kita bersepakat bersama secara tripartit, kami DPR, perwakilan masyarakat dan dinas terkait untuk menempatkan alat-alat berat di daerah titik-titik rawan longsor, sehingga mobilitas penduduk selama proses pengerjaan tidak terganggu. Dari Banda Aceh, Ahmad Nur Salam, di Alexis TV.